Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab kita di Senin pagi. Alhamdulillah kita bisa kembali membersamai atau bersama-sama nanti mendengarkan kembali faedah-faedah yang akan digali bersama guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari dari pembelajaran kita buku Renungi Perjalanan Hidupmu, yang mana buku ini juga ditulis oleh beliau Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah senang sekali kita sudah tersambung bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali memaparkan faedah-faedah dari buku atau pelajaran yang kita pelajari di kajian kitab pagi ini, Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan nanti seperti biasa kami akan memberikan kesempatan untuk berinteraktif atau bertanya jawab di segmen kedua setelah Ustadz memaparkan materi. Baik, kita persilakan Ustadz untuk melanjutkan materi pembahasan di Renungi Perjalanan Hidupmu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah masih memberikan kehidupan, kesehatan, menjaga kita di atas agamanya Islam dan menjaga kita di atas sunnah nabinya, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Kewajiban kita semua adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Terakhir kita membahas tentang hakikat dunia. Kita berada di fase ketiga, yaitu alam dunia. Kita berada di dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, di alam dunia. Maka kita harus tahu apa itu dunia, bagaimana dunia itu, hakikat dunia. Sebelumnya telah kita jelaskan beberapa hal berkaitan dengan hakikat dunia. Berikut ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang dunia dan memberikan permisalan, perumpamaan bagi dunia, sehingga kita tahu kedudukan dunia itu seperti apa. Karena banyak orang-orang yang salah memahami dunia sehingga hidupnya hancur. Dunia dia tidak mendapatkannya, sementara akhirat lepas dari tangannya. Jadilah dia hamba yang rugi. Maka dalam kesempatan pagi ini kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana dunia itu dari sudut pandang Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan permisalan kepada kita tentang dunia.
Kita mulai dari surat Yunus ayat 24. Surat Yunus ayat 24. Allah berfirman, "Innama matsalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa perumpamaan kehidupan dunia, fase alam dunia ini, itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Air yang Allah turunkan dari langit. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Ya, maka ketika ingin mengetahui apakah ada kehidupan di planet lain, itu diteliti apakah ada kandungan air di sana. Kalau ada kandungan air, kemungkinan ada kehidupan. Tapi kalau nggak ada air, nggak ada kehidupan. Ya, itu ilmuwan sekarang. Ya, mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka berusaha untuk mengeksplorasi alam semesta, pergi ke planet-planet, untuk mencari apakah ada kehidupan di luar bumi. Maka yang pertama mereka teliti adalah apakah di sana ada kandungan air yang bisa digunakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air. Anzalnahu minas sama, kami turunkan dari langit. Maksudnya di sini adalah air hujan yang Allah turunkan dari langit, yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Kemudian air, maksudnya di sini adalah air hujan yang kami turunkan itu, ya, ke bumi ataupun ke tanah. Fakhtalata bihi nabatul ard, mengenai, menyirami, membasahi tanam-tanaman. Ya, tanam-tanaman yang ada di bumi. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka tumbuhlah dengan suburnya karena air yang turun itu tanam-tanaman yang ada di bumi, ya, yang kemudian menjadi sumber makanan bagi manusia dan bagi hewan-hewan lainnya, termasuk hewan ternak yang kemudian menjadi konsumsi makanan manusia. Konsumsi manusia. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, yang mana tanam-tanaman itu dimakan diantaranya, ya, mimma, min, itu dari. Terus tidak semua tanam-tanaman dimakan. Ada juga tanam-tanaman yang beracun. Ada juga tanam-tanaman yang tidak digunakan sebagai bahan makanan. Di antaranya, mimma, di antara tanam-tanaman itu ada yang dimakan oleh manusia. Ada yang dimakan oleh hewan ternak seperti rumput. Manusia nggak makan rumput, tapi hewan ternak makan rumput. Dengan itu hewan ternak itu bisa hidup. Ya, bisa hidup. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Nah, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai perhiasannya, yaitu menunjukkan keindahannya, kecantikannya, kemolekannya. Ya, karena tanam-tanaman tumbuh, bunga-bunga bermekaran, ya, sehingga indahlah bumi ini, ya. Akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dan pemilik-pemiliknya, ya, penduduk bumi mengira bahwa mereka pasti menguasai. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ataha amruna lailan wa aw nahar. Datanglah kepada tanam-tanaman ini, tiba-tiba datanglah, ya, kepadanya adab kami di waktu malam atau siang. Ya, di waktu malam atau siang. Ya. Ataha amruna,
azab kami. Datanglah kepadanya, itu kepada bumi itu, perintah kami, yaitu azab yang Allah turunkan siang atau malam, atau sesuatu yang membuatnya layu. Faja'alaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi. Maka jadilah tanam-tanaman itu laksana tanam-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya, belum pernah tumbuh kemarin. Habis, hilang. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Itulah dunia yang Allah gambarkan seperti air yang turun ke bumi, menghidupkan, menumbuhkan tanam-tanaman, membuat bumi itu indah, enak dipandang. Tapi ya, ada masa di mana tanam-tanaman itu layu, ya, lalu gugur ke bumi, hilang, seolah-olah tidak pernah tumbuh kemarin. Itulah dunia, ya. Itulah dunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Artinya indahnya sesaat, nikmat dunia itu sesaat. Seperti kita menanam pohon, mungkin kita pernah menanam bunga, ya, indah, enak dipandang mata, bunga mawar, melati, bunga apapun, ya. Mulanya tanaman itu kecil, kita berharap karena dia masih kecil, batangnya masih kecil, ya, bahkan masih tunas. Kemudian tunas itu tumbuh, berkembang, ya, kita karena air yang jatuh padanya, ya, dia pun tumbuh, ya. Lama kelamaan mulailah muncul, ya, bunganya, kelopaknya dan bunganya, mekarlah bunga-bunganya dan menjadi indah tanaman itu. Kita pun menyukainya. Kita berharap bunga itu tidak pernah layu, ya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba habislah masanya. Bunga itu harus gugur ke tanah. Bunga itu harus hilang, pergi. Bahkan tanaman itu hilang, tidak bisa lagi menghasilkan bunga, ya, seolah-olah tidak pernah tumbuh kemarin. Itulah dunia yang ada di tangan kita. Kita menyukainya, hubban jamma, dengan kecintaan yang luar biasa. Kita berharap harta itu tidak lepas dari kita, dunia itu tidak lepas dari kita. Tapi apakah itu mungkin? Tidak. Ada masa perpisahan di dunia ini dengan apa-apa yang kita sukai, seperti tanam-tanaman itu. Ada masanya dia harus gugur ke tanah, hilang seolah-olah dia tidak pernah tumbuh kemarin. Begitu juga dunia yang ada di tangan kita. Ada masanya dia pergi, seolah-olah harta itu tidak pernah kita miliki, ya, tidak pernah kita miliki. Allah mengatakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kepada manusia. Begitulah hidup, kata orang, seperti roda pedati. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang melapangkan dan menyempitkan. Ada masa dunia itu ada dalam genggaman kita, tapi ingat, tidak selamanya. Dunia itu fana. Melalui permisalan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fana, akan hilang. Imma, ada dua kemungkinan saja. Ya, dunia itu pergi dari kita, mungkin berpindah ke tangan orang lain. Ya. Baik secara suka maupun tidak suka. Ya. Dunia itu hilang dari hadapan kita.
Atau yang kedua, kemungkinan kedua, yaitu kita yang pergi. Kita yang harus meninggalkan harta itu, dunia itu. Ada dua kemungkinan, dunia yang pergi dari hadapan kita, atau kita yang pergi dari hadapan dunia. Ada perpisahan, bagaimana ada pertemuan. Itulah dunia, hitam putih. Ya, ada dua hal yang berlawanan di dunia ini. Itu karakter kehidupan dunia. Ada masa tumbuh, ada masa layu. Ada masa sehat, ada masa sakit. Ada masa kaya, ada masa miskin. Ada masa seorang itu pada puncak kesempurnaan dirinya. Kecerdasannya, kepintarannya. Tapi ada masa habis itu semua. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati fase kehidupan dunia ini satu demi satu. Tingkatan demi tingkatan. Ya, dunia itu berubah. Tidak tetap pada satu keadaan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Allah menggambarkan di sini fananya dunia seperti fananya tanam-tanaman yang kita tumbuh, yang kita tanam, dan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Ya, akan hilang, ya akan habis, akan hancur, akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu, ke tanah kami kembalikan kamu, dan dari tanah kami bangkitkan kamu sekali lagi. Ya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan fana. Ya, termasuk dunia yang ada dalam genggaman kita, itu hakikat dunia. Maka jangan gantungkan, jangan kaitkan cinta kita kepada dunia. Ya, kita menyintainya ala kadarnya, menyukainya ala kadarnya. Dan semua itu dalam bingkai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyintai apa yang kita cintai dari dunia ini untuk meraih ridha Allah. Dalam bingkai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, dunia itu akan menjadi milik kita. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa harta akan menjadi milik kita ketika kita sedekahkan. Maka dia menjadi milik kita. Bukan di dunia jadi milik kita, enggak. Tentunya apa yang kita sedekahkan sudah berpindah tangan. Bahkan berpindah kepemilikan. Di mana kita miliki itu? Di akhirat. Dunia itu akan kita miliki nanti di akhirat. Bukan di dunia, yaitu harta dunia yang kita sedekahkan. Dunia yang kita manfaatkan untuk akhirat kita. Ya, itulah yang menjadi milik kita. Ya, bukan dunia yang kita dekap dengan erat, seolah-olah kita nggak akan berpisah darinya. Padahal kita tahu kita pasti berpisah dari. Di akhirat nanti barulah kita menyesali dunia itu. Ya, di akhirat nanti barulah kita sesali itu. Amilatun nasibah. Kita sudah bersusah payah, amilah, bekerja keras untuk mengejar dunia itu. Nasibah, namun kita kepayahan sendiri. Ya, amilatun di dunia, nasibah di akhir. Susah payah kita bekerja untuk mengejar dunia itu pontang-panting, kepala di bawah, kaki di atas, peras keringat, banting tulang, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini, zalim sana, zalim sini, curang sana, curang sini, sikut sana, sikut sini, gak kenal kawan dan lawan, semuanya ditilep demi dunia, ya, sikut-sikutan, bunuh-bunuhan bahkan, ya, demi dunia, ya, demi dunia. Ya, kadang-kadang dia tidak mengindahkan lagi larangan, tidak peduli halal dan haram, ya, kerja keras, amilah,
untuk mengejar dunia itu. Tapi apa? Nasibah, amilatun nasibah. Di akhirat justru dia kepayahan sendiri. Ya, dunia itu membebaninya. Dia akan ditanya dari mana dan kemana. Dunia itu kembali kepada pemiliknya. Kecuali dunia yang kita wakafkan untuk akhirat. Itu menjadi milik kita permanen nanti, tapi bukan di sini, di akhirat. Di sini jelas. Harta yang kita wakafkan lepas dari tangan kita. Harta yang kita sedekahkan lepas dari tangan kita. Harta yang kita infakkan jelas lepas dari tangan kita. Enggak di tangan kita lagi. Tapi kita akan memilikinya nanti di akhir. Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Rabb kamu pasti akan memberikan kepadamu, yaitu balasannya, pahalanya, dari dunia yang kita manfaatkan untuk akhirat itu, fatarda, dan kamu akan puas. Ya, nah barulah kita benar-benar memiliki harta dunia itu. Ya, ketika harta itu kita manfaatkan untuk akhirat. Jadi di sini Allah menjelaskan kepada kita hakikat dunia. Bahwa dunia itu mau nggak mau, suka nggak suka akan pergi. Sebagaimana tanam-tanaman itu yang tumbuh karena air yang menyiraminya. Dia tumbuh dan akhirnya mekar, indah. Itulah dunia. Mekar, indah. Nabi mengatakan, dunia hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Itu gambaran tentang dunia. Nanti kita akan sampai ke situ, yaitu bagaimana Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia. Di sini kita fokus dulu kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang dunia. Dari pencipta dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, jadi dunia ini adalah ujian, ya, tempat diuji kita di sini. Dan dunia itu sendiri adalah ujian. Ya, dunia itu sendiri adalah ujian. Nah, maka di penutup ayat tersebut Allah mengatakan, kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Tapi begitulah dia. Manusia itu menyintai dunia itu hubban jam, wa tuhibbunal mala hubban jam. Dan kamu menyintai, ya, harta itu dengan kecintaan yang jamma, yang luar biasa. Inginnya harta itu tidak lepas dari kita. Inginnya seperti itu, ya, tetap bersama kita, kemanapun kita pergi, kita ingin dia tetap bersama kita. Tapi apa kata Nabi, ya, ketika anak Adam ini mati, 3 perkara akan menyertainya. Dua perkara akan pulang, meninggalkannya. 1 perkara yang terus menyertainya. 3 perkara itu adalah, yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga adalah amalnya. Yang pertama, kedua ini akan pergi meninggalkannya. Ya, adapun yang terakhir, yang ketiga, yaitu amalnya, itulah yang akan terus menyertai. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Jadi melalui perumpamaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dunia itu ada siklus, ada fase-fase. Latar kabun tabaqan tabaq. Ya, kita lihat, ya, kehidupan kita di dunia ini. Awalnya kita memiliki sedikit dari dunia, bahkan kita lahir nggak bawa apa-apa. Ya, nah kemudian satu demi satu, ya, harta dunia ini kita miliki satu demi satu. Mungkin masih kanak-kanak, ya, kita disuplai sama orang tua. Ketika remaja mungkin kita sudah pegang uang sendiri, kita punya harta sendiri. Setelah menikah, ya, dunia itu semakin menancap di hati kita. Kita pun sudah mulai memiliki benda-benda dunia. Seiring dengan perjalanan waktu, mungkin pada puncak usia, yaitu 40 tahun, kita memiliki banyak perkara dunia. Bahkan kita merasa kita memiliki segalanya, punya ini, punya itu, ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, kantong kita mulai tebal, ya, kita juga mulai memiliki properti, kendaraan, dan lain sebagainya. Mulailah cinta dunia itu merasuk ke dalam hati kita.
Kita ingin agar dunia itu nggak pisah dari kita, nggak hilang dari pandangan kita, walaupun sesaat. Ya, maka hati itu nyesek kalau harta dunia kita pindah ke tangan orang lain, nyesek di dada. Maka orang yang patut dikasihani itu adalah orang kaya yang jatuh miskin, yang jatuh fakir, melarat. Orang kaya yang jatuh melarat itu patut dikasihani. Karena itu adalah cobaan yang berat dalam kehidupan. Ya, cenderungnya manusia itu ingin agar dia tidak berpisah dari hartanya. Ya, hingga ketika dia mati dia berteriak hartaku, hartaku. Ya, tapi tidak dapat menyelamatkannya. Harta itu tidak dapat menyelamatkan. Itulah dunia yang Allah ceritakan di dalam ayat ini, surat Yunus ayat 24, seperti tanaman yang tumbuh, ya, seperti tanaman yang tumbuh, mulai dari tunas kecil, membesar, besar, gede, bahkan menghasilkan buah yang bisa kita cicipi, ya. Kalau dia bunga, dia tumbuh mekar, enak dipandang mata. Tapi apakah selalu seperti itu? Tidak, ada masa dia akan hilang. Ya, dia tidak berbuah lagi, dia tidak berbunga lagi. Maka tanaman itu makin lama makin keropos, akhirnya tumbang ke bumi, hilang, seolah-olah dia tidak pernah tumbuh kembali. Tinggal cerita, itulah dia dunia. Ya, nah demikian Allah. Jadi supaya kita lebih arif dan bijak memandang dunia itu, bahwa dunia itu tempat sementara, fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya pasti akan fana. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Itulah dunia. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan, senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga di antara kamu, dan saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak keturunan. Ya, itulah dunia. Isi dunia yaitu permainan. Coba lihat, ya, apa yang disuguhkan kepada kita, baik itu di layar handphone, iPad, tablet, TV, PC, laptop, apapun, itu permainan semua. Main ini, main itu, game. Ya, itulah dunia. Walahun, dan perkara dan senda gurau belaka. Ya, perkara-perkara yang sia-sia. Ya, itu kebanyakan isi dunia, yaitu senda gurau. Artinya di sini perkara yang sia-sia, anfaidah. Ya, kebanyakan dunia seperti itu. Wazina, dan perhiasan. Harta itu perhiasan. Ya, harta itu perhiasan. Properti yang kita miliki perhiasan, kendaraan yang kita miliki perhiasan. Ya, jadi perhiasan zina itu bukan hanya perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita, tidak. Ya, semua properti outfit yang kita pakai itu perhiasan. Baju ini disebut perhiasan. Allah mengatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, yaitu pakaian ketika kamu datang ke masjid. Allah sebut pakaian itu perhiasan. Itulah dunia. Maka orang sekarang berbangga-bangga dengan outfit yang dia pakai. Ya, sekali nyantol, outfitnya itu ada yang nilainya sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu dunia. Itulah dunia. Ya, wa tafakhurun, dan saling berbangga di antara kamu, baik itu dengan status harta, status sosial, harta, kepintaran, ya, jabatan, atau apapun yang ya kita bisa jadikan sebagai alat kompetisi terhadap orang lain. Sesama, ya, kita katakan pencinta dunia. Tafakur bainakum, saling berbangga-bangga di antara kamu. Wa takatsurun, dan saling berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta dan anak. Itulah dunia. Ya. Nah, demikian.
Ya tidak sepenuhnya tercela. Ya, seperti anak, banyak anak ya bagus. Ya. Tapi sebagian orang, anak itu jadi fitnah baginya. Punya anak kan itu salah satu tujuan syariat. Allah perintahkan kita untuk menikah, salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Ya, hasilkan keturunan. Bahkan Nabi perintahkan kita untuk menikahi wanita yang subur supaya dapat keturunan. Dan Nabi mengatakan, fa inni mufakhirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lain. Ya, artinya tidak semua hal ini tercela. Harta juga demikian. Ya, harta juga demikian. Ya, tapi ketika kita berlomba-lomba di dalam hal itu, berkompetisi di dalam hal itu, bukan berkompetisi berbanyak-banyak di dalam urusan akhirat, maka perkara yang tidak sepenuhnya tercela itu menjadi bencana. Ya, harta yang banyak itu menjadi bencana. Ya, anak yang kita miliki jadi bencana. Berapa banyak kita katakan orang-orang, ya, anaknya itu menjadi bencana atas diri. Ya, kadang-kadang antara harta dan anak, kedua-duanya adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah cobaan. Itu bagian dari dunia yang kita ingin memilikinya. Ya, ketika kita menikah, kita punya harapan punya anak. Ketika kita keluar rumah mencari rezeki, kita ingin harta yang banyak. Bukankah demikian? Iya, kita ingin seperti itu. Tapi ketika kita punya anak, harta itu di tangan kita justru jadi musibah. Tidak berkah, tapi jadi musibah. Jadi fitnah bagi kita. Cobaan dan ujian. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dunia. Ya, seperti ya kita katakan senjata yang memiliki dua mata. Kadang-kadang senjata itu makan tuan. Itulah dunia. Ya. Kadang-kadang senjata itu bisa untuk melindungi kita. Tapi kadang-kadang senjata itu justru membinasakan kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan di sini perumpamaannya. Kama tali ghaisin, seperti air hujan yang membasahi bumi. A'jabal kuffara nabatu. Ya, dan hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kufar artinya para petani. Ya. Hingga tanam-tanamannya tumbuh membuat takjub para petani, orang-orang yang menanamnya, para penanamnya. Ya. Nah, demikian. Artinya tumbuhlah tanaman itu, ya, mekarlah tanaman itu, tsumma yahiju fatarahu musfarran. Tapi apakah selamanya seperti itu? Tidak. Ya, tanam-tanaman itu kemudian menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, musfarran. Tsumma yakunu hutama. Kemudian menjadi hancur. Ya. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa di akhirat nanti ada dua yang tersedia. Ada azab yang keras dan ada juga ampunan dari Allah serta keridhaan. Nah, karena tempat di akhirat juga cuma dua, ya, surga dan neraka. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu nikmat dunia, kesenangan yang menipu. Ya, seolah-olah fata morgana, ya, seolah-olah kita miliki padahal tidak kita miliki. Ya, itulah dia kesenangan dunia. Maka jangan tertipu dengan dunia. Itulah hakikat dunia yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya, seperti tanam-tanaman yang tumbuh mengagumkan orang yang menanamnya, tapi akhirnya juga akan layu, kuning, dan hancur. Itu fananya dunia. Ya, fananya dunia. Orang yang rugi adalah orang yang tidak memetik buah ketika tanaman itu mekar. Ya, dia tidak memanfaatkan dunia itu. Seperti itulah orang yang tidak memanfaatkan tanaman yang sudah tumbuh
Dia tidak nikmati tanaman itu. Kenapa? Ketika dia ingin memetik buahnya, ternyata tanaman itu sudah layu. Buahnya sudah jatuh ke tanah, sudah busuk. Nggak bisa diapa-apakan lagi. Dibuang. Dia harus membuang ya buah itu. Tanaman itu harus dia tebang karena sudah roboh. Ya, karena akarnya tidak bisa menopangnya lagi. Nah, seperti itu dunia. Fana, hancur. Maka manfaatkan sebelum dia hancur. Seperti kita memanfaatkan tanaman yang kita tanam sebelum tanaman itu hancur. Kalau waktunya panen, segera dipanen. Sebelum tanaman itu hancur, kita nggak bisa panen apa-apa. Ya seperti itu juga dunia. Mumpung dunia itu ada di tangan kita, manfaatkan untuk akhirat kita. Jangan disayang-sayang. Karena ada masanya di mana dia akan pergi. Dan kita tidak dapat apa-apa kalau kita tidak manfaatkan sebelumnya. Ya, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan. Jadi ini juga menggambarkan kepada kita fananya dunia. Memang dunia itu indah, tapi jangan terlena terpedaya. Gunakan dia untuk akhirat. Ya, ketika tanaman itu mekar, ambil dia buahnya, petik bunganya. Ya, nah demikian. Sebelum dia jatuh ke tanah lagi, sehingga kita tidak bisa memakan buahnya, tidak bisa mencium aroma bunganya karena dia sudah hancur. Itulah dunia. Jangan telat dan jangan terlambat memanfaatkan dunia ini sebelum dunia itu pergi dari hadapan kita. Itu salah satu perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Demikian juga Allah menjelaskan perumpamaan yang lain bagi dunia ini dalam surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Allah mengatakan wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtarada bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, yaitu kepada umat manusia, tentang kehidupan dunia. Seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah menghidupkan bumi dengan menurunkan air hujan padanya. Maka menjadi subur tanam-tanaman itu. Ya, tumbuhlah tanam-tanaman itu di muka bumi. Kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering, yang kemudian diterbangkan oleh angin dan hilang, habis. Tadruhur riyah, disapu oleh angin, enggak bersisa lagi. Ya, nah demikian. Itulah dia kehidupan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ingat, hartamu dan anak-anakmu itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, yang akan datang dan pergi. Hartamu dan juga anakmu. Ya, kalau kita punya anak, ya, kita harapkan ya, kita memperoleh anak itu, dapatkan anak itu. Ketika anak itu akan lahir, kita pun banyak berharap. Ketika anak itu lahir ke bumi, ke dunia ini, kita merasa gembira, kita merasa bahagia dengannya, lucu, imut-imut, itulah bayi. Seiring dengan perjalanan waktu, bayi itu tumbuh menjadi bocah yang lucu, kita pun berharap banyak. Kemudian beranjak ke remaja, dan mulai muncul masalah, ya. Anak kadang-kadang menjadi musibah atas orang tuanya, ya. Nah, dan pada akhirnya anak itu harus lepas dari kehidupan kita. Dia pergi menikah dengan orang lain, selesai. Pisah, ya, hidup dari kita. Dan ada masa juga kita berpisah dari mereka. Ya, nah, demikian. Wallahu. Itulah dia kehidupan dunia. Perhiasan kita katakan perhiasan kehidupan dunia yang akan pergi dan hilang dari pandangan kita. Ya, wal baqiyatus shalihat. Nah, kemudian Allah mengatakan amal-amal yang
kekal lagi saleh, itu amal-amal saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat, serta lebih baik untuk menjadi harapan, ya. Maka gantungkanlah harapan kita di akhirat, gantungkanlah cita-cita kita di akhirat, bukan di dunia, ya. Karena cita-cita dunia jadi apapun kita kadang-kadang jadi musibah, kadang-kadang jadi cobaan, ya belum tentu menjadi kebaikan. Kita cita-citanya jadi dokter, belum tentu kita baik jadi dokter. Kadang-kadang kita cita-cita jadi insinyur, belum tentu kehidupan kita menjadi lebih baik ya dengan menjadi insinyur. Demikian juga jadi orang kaya, jadi pedagang sukses, belum tentu itu membawa kita kepada kebaikan. Ya, kalau cita-cita hidup kita cuma itu saja, maka itu adalah cita-cita yang sangat kerdil. Ya, cita-cita seorang muslim adalah wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Nah, itu cita-cita seorang muslim. Itu kehidupannya setelah kehidupan dunia. Itu menjadi cita-cita kita, yaitu bahagia di kehidupan selanjutnya, di alam berikut. Baik itu di alam kubur maupun di alam akhirat. Yaitu cita-cita tertinggi seorang muslim. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi itu kita katakan perumpamaan yang Allah ya sebutkan di dalam Al-Quran tentang dunia, agar kita bisa memandang dunia itu dengan lebih bijaksana lagi. Tidak mudah tertipu ya dengan permainan dunia. Kalau kita ikuti dunia ini nggak ada ujung. Ya, putar-putar membulet di situ aja kata orang Jawa. Membulet di situ aja, udah itu dunia. Kita kadang-kadang terjebak di dunia. Coba perhatikan hidup kita. Ya, kadang-kadang kita ingin memiliki kehidupan yang mapan, memiliki kehidupan yang senang, tapi ternyata kita terjebak dalam satu, ya kita katakan pusaran dunia yang ya kita nggak bisa keluar dari. Ya sampai matilah kita jadi seperti itu. Kalau enggak, kita nggak dapat hidup dunia, kita nggak dapat dunia. Ya, maka coba lihat orang-orang yang pontang-panting mengejar dunia, letih. Ya, maka dikatakan amilah, dia letih bekerja untuk dunia. Nasibah, namun dia kepayahan nanti di akhirat. Ya, kepayahan di akhirat, kesusahan di akhirat. Susah untuk mempertanggungjawabkan harta, menjawab pertanyaan Allah dari mana dan kemana. Ya, di dunia juga dia susah hati untuk menjaganya, untuk mengejarnya, mulai dari mengejarnya, menjaganya, sampai ketika dia harus berpisah dari dunia itu lebih nyesek lagi. Itu lebih menyesakkan lagi ketika dia harus berpindah dari dunia ini. Atau dunia itu harus pergi dari hadapan. Nyesek. Seperti yang kita sebutkan. Orang yang patut dikasihani adalah orang kaya yang jatuh melarat. Nah, itu perlu dikasihani. Memang berat. Nggak mudah. Ya, berpisah dari sesuatu yang dicintai itu nggak mudah. Itu adalah perkara yang sangat menyakitkan. Ya, jadi pikir. Ya, wallahu a'lam. Baik, ya. Nah, demikian tentang hakikat kehidupan dunia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang perumpamaan yang Allah sebutkan tentang dunia. Ya, di dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Ali Imran Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, kesenangan dunia itu ya wanita, anak, punya istri, punya anak, ya, punya al-qanatiril muqantarah, ya, punya tabungan emas dan perak yang banyak, artinya punya duit, ya, di tabungan rekeningnya entah berapa, ya, punya kartu entah berapa, kartu debit entah berapa, tinggal gesek, sekarang tinggal scan barcode kan gitu ya, iris, bayar kan gitu ya. Ya, punya apa? Dia punya adz-dzahabi wal fiddah, punya emas dan perak, punya uang, ya, itulah dia kesenangan dunia. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang pilihan kendaraan, ya,
punya mobil, punya motor, bahkan ada yang punya pesawat kan gitu ya, punya kapal, wal an'ami wal hars, ya, atau binatang-binatang ternak peliharaan, atau kebun-kebun dan sawah-sawah. Tuan takur, ya, tajir melintir, suar-suir, itulah kira. Nah, itulah dia kesenangan dunia, kata. Dzalika mata'ul hayatid. Itulah kesenangan dunia yang kamu bayangkan. Kamu memiliki semua itu, punya istri, punya anak, punya tabungan, rekening menumpuk, kan ya. Dompet isinya kartu semua, ya. Dompet sekarang nggak ngantongi, nggak isinya duit, enggak. Dompet sekarang isinya kartu semua. Nah, kemudian punya kendaraan, ya, kendaraan pilihan, ya, kendaraan mewah, ya, lebih dari satu, ya. Tuan takur lagi punya kebun, bahkan punya hewan-hewan ternak, ya. Anggaplah kita punya itu semua. Itu adalah kesenangan mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'. Tapi apa kata Allah? Di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik, yaitu akhirat. Kehidupan akhirat jauh lebih sempurna. Kesenangan akhirat jauh lebih sempurna daripada kesenangan dunia yang kamu miliki itu. Yang kamu miliki itu. Yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Wallah. Coba lihat di sini pendekatan Al-Quran selalu pendekatan akhirat. Hatta kamu punya semua itu. Tapi itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang lebih baik, kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik, ya, yaitu akhirat jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Ini pendekatan Al-Quran kepada manusia, ya, bahwa akhirat itu lebih baik. Berulang-ulang ditegaskan. Bahkan taruhlah kita memiliki semua kesenangan dunia, hubus syahwat, ya, yang jelas, ya, diingini oleh syahwat, punya istri-istri, ya, mungkin istri lebih dari satu, punya anak-anak yang banyak yang bisa disuruh-suruh, kan begitu ya. Nah, kemudian punya emas dan perak, qanatiril muqantarah, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, ya. Nah, demikian. Tapi apa pendekatan Al-Quran? Wallahu indahu husnul ma'. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang lebih baik, yaitu akhirat, surga. Wallahu a'lam. Nah, demikian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, ya, bagaimana Al-Quran berbicara tentang dunia, ya, tentang hakikat dunia, yang agar kiranya siapa saja yang baca Quran, ya, maka dia tidak mudah terpedaya dengan dunia. Dia tahu, ya, salah satu fungsi kita baca Al-Quran itu adalah kita mentadaburi, tahu isinya, supaya kita dapat mengambil faidah dari, ya. Ketika kita baca ayat-ayat ini, maka ya, hilanglah rasa tamak kita terhadap dunia, ya. Kecintaan yang berlebih-lebihan kepada dunia, ya. Tidak memandang segalanya kesenangan dunia itu, yang belum tentu membawa kita kepada kebahagiaan. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya pada kesempatan yang akan datang kita akan berbicara tentang hakikat dunia dalam perspektif hadis-hadis Nabi. Ya, kita berusaha untuk mengupas beberapa hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang dunia. Ini untuk mempertegas apa yang sudah Allah tekankan di dalam Al-Quran. Ya, dipertegas lagi dengan apa yang disampaikan Nabi di dalam hadis-hadis beliau. Masih berbicara tentang hakikat dunia. Kita perlu memahami hakikat dunia karena kita sedang berada di situ. Hari ini, ya, kita berada di fase tersebut, yaitu fase alam. Ya, nah itu saja mungkin, ya, apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya, atas segala kekurangan, kesilapan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dan dari saya dan dari syaitan. Ya, mohon maaf pada kesempatan pagi ini mungkin kita tidak bisa untuk buat tanya jawab seperti biasa. Mungkin pada kesempatan berikutnya insya Allah, ya.
Nah, itu saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab pagi ini, yang insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan masih bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan masih membersamai buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan kami mohon maaf di kesempatan ini kita belum bisa bertanya jawab, mudah-mudahan bisa di pertemuan berikutnya. Baik, kami mewakili kru yang bertugas pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.